أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, setelah Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada orang beriman pada ayat 101, mengapa mereka itu sampai bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala padahal mereka itu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pada ayat 102 Allah taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada orang beriman yang sudah dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, hendaknya itu diikuti dengan ketakwaan yang sempurna. Setelah dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, hasilnya menurut Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Setelah seorang hamba itu diperdengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dalam aturan Allah Subhanahu wa taala seseorang itu harus bertakwa. Apa takwa itu? Takwa itu menurut Ibn Mas'ud adalah takwa itu ayyuta'a fala yu'sa, ditaati dan tidak dilawan, wa yudhkara fala yunsa, diingat dan tidak dilupakan, wa yushkara fala yukfar, disyukuri dan tidak dikafiri, ditaati tidak dilawan, diingat tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikafiri. Itu takwa namanya. Itu takwa namanya. Takwa itu adalah suatu ketaatan yang sempurna. Mengapa? Karena seorang itu merasa mulia. Dia merasa mulia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mentaati Allah taala sepenuhnya. Maka dia ingat Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dan dia syukur. Dari mana sumbernya itu? Dari hati. Saya kasih istilah bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak itu disebut buah hati. Anak itu disebut buah hati. Buah hati. Kenapa? Karena yang diingat itu anaknya terus. Pagi waktunya orang tidur dia berangkat. Kemana? Ngantarkan anak sekolah. Siang orang di toko atau di tempat tidur dia jemput anaknya. Ada yang jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam berapa lagi tidak tahu saya. Berangkat dia. Anda mau kemana? Jemput anak.
Kenapa? Buah hati. Nah, itu anak disebut buah hati. Buah dari hatinya itu. Artinya anaknya itu sudah masuk dalam hatinya. Begitu ya, artinya anaknya itu masuk dalam hatinya, artinya seluruh pikirannya itu pada anaknya. Disebut buah hati karena seluruh pikirannya main dalam hati, pada anaknya. Buah hati. Begitu ya, buah hati ya. Sampai dipecat ya karena anak. Begitu ya, karena anak lah. Buah hati bagaimana? Buah hati. Kalau istri mungkin ya, kalau minta apa-apa nanti saja Bu, bulan depan insyaallah. Anak tidak bisa bulan depan, sekarang. Begitu ya, sekarang. Anak itu sekarang. Kalau istri balik berkali-kali minta ini seadanya. Anak tidak bisa seadanya, harus ada. Itu anak. Kalau istri ya seadanya, sabar. Anak tidak ada sabar. Begitu ya, tidak ada sabar. Jangan menggunakan kata sabar pada anak. Tidak ngerti sabar dia, harus ada sekarang. Begitu, itu anak. Kalau istri berkali-kali sudah saya belikan kok, ya udah bulan depan. Tapi anak enggak, makanya disebut buah hati. Karena hatinya itu membuahkan anaknya. Begitu ya, buah dari hatinya itu ya anaknya ini. Ya sudah. Nah, sekarang hati yang dipakai untuk mencintai anak itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang biasa dipakai untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ingatkan, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Orang beriman, Allah taala ingatkan di antara anak dan istri kalian itu bisa jadi musuh kalian. Hati-hati. Nah, gitu ya. Ayat lain mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu fitnah. Kalau tadi istri, sekarang istri tidak ada, ganti ya. Tapi anak tetap ada. Gitu ya. Anak tetap ada. Tadi istri bisa jadi musuh. Sekarang istri tidak ada, yang ada harta. Hati-hati ya. Harta dan anak itu bisa menjadi fitnah. Di dua tempat anak itu bisa jadi musuh, bisa jadi fitnah, cobaan. Hati-hati. Makanya dia disebut buah hati. Allah Ta'ala ingatkan bahwa hati yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu sebenarnya digunakan untuk mengangkat derajat kita. Bagaimana caranya? Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang punya harta banyak misalnya ini. Saya cinta pada harta saya lah. Miliaran. Ya, diletakkan di rumahnya. Oh, bunuh diri ini. Nah, nanti malam malingnya dari depan, dari loteng, dari segala arah malingnya. Nah, jadi bagaimana ya? Taruh di tempatnya, taruh di bank, biar taruh di bank lah. Kalau 3 miliar taruh di rumah lah, begitu ya. Malingnya bawa pistol, begitu. Ya begitu, iyalah. Jadi bagaimana? Nah, kalau hati ini tidak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya? Hatinya menjadi rusak. Hatinya menjadi rusak. Hatinya oleh setan dirusak. Oleh setan dirusak. Dirusak dengan dosa, dirusak dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi mulia, jadi terhina. Menjadi terhina. Karena hati yang seharusnya bisa dipakai untuk takut pada Allah Ta'ala, hati yang seharusnya bisa dipakai syukur, rasa bahagia atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang seharusnya bisa dipakai sabar, menerima apa adanya. Tidak digunakan untuk itu. Tidak digunakan untuk itu. Digunakan untuk susah, digunakan untuk mengeluh, digunakan untuk marah, dan digunakan untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala lah. Itu yang penting. Itu yang penting. Hati yang seharusnya digunakan mengingat Allah taala digunakan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang seharusnya dipakai untuk bersyukur, untuk kufur. Hati yang seharusnya dipakai untuk sabar, untuk marah. Nah,
Tidak berfungsi sebagaimana mestinya hati itu. Kenapa? Karena tidak dititipkan kepada Allah Ta'ala, dikelola sendiri hatinya, diisi dengan harta, dengan anak, dengan istri, dengan kepentingan pribadinya. Jadi mulia? Tidak. Gitu ya. Idza saluhat inna fil jasad la mudghah Rasulullah. Ada segumpal barang di tubuh ini, idza saluhat sa'ir jasadi. Kalau baik, seluruh tubuhnya baik. Wa idza fasadat sa'ir jasadi. Kalau rusak, semuanya rusak. Ala wahyal qalb. Itu hati. Karena hati ini, hati yang bagus, yang dipakai untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu menghasilkan amal soleh. Amal soleh itu artinya menghasilkan pahala. Pahala itu artinya kemuliaan. Kalau tidak, ya tidak jadi amal soleh, itu jadi pahala, tidak jadi kemuliaan. Begitu. Selanjutkan, oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan haqqa tuqatih, bertakwa yang sebenarnya. Pada 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah dengan takut yang sebenarnya, yaitu menggunakan hati tadi dengan sebenar-benarnya, sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang muslim. Gitu. Sebagai orang muslim. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, ayat 16 At-Taghabun. Bertakwalah semampu kalian. Semampu kalian itu setiap orang tidak sama. Semampu kalian itu setiap orang ketakwaannya, kemampuan untuk bertakwanya tidak sama. Tetapi semuanya harus pada puncaknya. Gitu ya. Ada orang yang bisa bertakwa bangun malam. Ada yang bisa bertakwa bangun malamnya itu lama. Ada yang bisa bertakwa dengan banyak baca Al-Quran. Ada lagi yang sampai hafal Quran. Hal qatuqati, mastata'tum, semampunya. Tapi usaha ada. Usaha itu ada. Dan itu harus terus berlangsung sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap hari ya begitu ketakwaannya. Bukan hari ini pada puncaknya, besok enggak turun besok. Hari ini waktu dia sendiri misalnya, wah bertakwa. Besok ketemu orang berubah. Tadi pagi haqqa tuqatih, belum ketemu orang. Malamnya sudah berubah loh. Jangan. Setiap saat harus haqqa tuqatih, meskipun mastata'tum, tapi ya haqqa tuqatih. Meskipun semampunya, tapi ya dengan sebenar-benarnya. Sudah pada puncaknya, begitu. Sudah pada puncaknya. Meskipun setiap orang berbeda, tetapi setiap orang itu melakukan ketakwaan dengan ketakwaan yang sebenarnya. Begitu. Jangan lalu ya saya kan mampunya sekian lah. Anda kan bisa, ya, berbuat baik lebih banyak misalnya. Gitu ya. Apa sulitnya? Apa sulitnya? Kan begitu tuh. Ada orang yang dia mampunya sekian, ya sudah, tapi kan sudah ditunjukkan bahwa dia sudah melakukan apa yang dia mampu. Gitu ya. Kenapa? Karena ketakwaan itu merupakan simbol kemuliaan. Kemuliaan setiap orang tidak sama. Setiap orang itu kemuliaan tidak sama, kecerdasan tidak sama. Semua berbeda. Yang memberi itu Allah Ta'ala kok. Kecerdasan berbeda, semuanya itu berbeda, akhlaknya berbeda, semuanya berbeda. Tetapi gitu ya, setiap orang harus melakukan usaha yang maksimal. Begitu. Setiap orang harus melakukan usaha yang maksimal supaya hasilnya pun juga maksimal. Hasilnya pun juga maksimal. Di sini Ibn Katsir membawa beberapa hadis yang penting kita baca. Ada sebuah riwayat dari Muhammad dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyuzahzah 'anil nar
wa yudkhala al-jannah. Siapa yang ingin selamat dari api neraka dan dimasukkan surga, fala tudrikhul maniyatuhu, hendaknya kematiannya itu sampai pada dia, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Artinya maksudnya dalam keadaan taat, jangan sampai mati dalam keadaan maksiat lah. Itu loh gampangnya. Nah, gitu, jangan sampai mati dalam keadaan bawa koper hasil korupsi misalnya lah. Gitu ya, ditangkap lalu kaget mati lah. Gitu ya, loh. Gitu loh. Jangan sampai begitu, itu gampangnya. Saya kasih ilustrasi saja. Nah, jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat maksiat. Itu yang terjadi. Wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi, dan dia memberikan kepada manusia apa yang dia suka kalau itu dia dapatkan dari manusia. Memberikan kepada manusia apa yang kalau dia suka menerimanya. Kalau dia senang dihormati orang, ya orang lain hormati dong. Nah, gitu ya. Kalau orang dia senang misalnya mendapat kalimat yang enak, ya orang lain kasih kalimat yang enak. Nah, gitu loh. Berikan kepada masyarakat apa yang kita sukai. Jangan kita kepingin dihormati orang, kita menghina orang, udah boleh. Nah, kita kepingin dihormati orang, kita menghina orang, ya tidak benar. Begitu ya. Kalau kita kepingin dihormati orang, hormatilah orang lain. Nah, soal orang lain itu tidak bisa memberikan kemuliaan, ya yang terhina kan dia, bukan kita. Nah, kalau kita ikut masyarakat, masyarakat menghina kita, kita menghina dia, rusak kita akhirnya. Berikan kepada masyarakat apa yang terbaik, karena itu berarti memberikan yang terbaik buat diri kita. Berikan kepada masyarakat apa yang terbaik, karena itu berarti memberikan yang terbaik buat diri kita. Ini penting, patut kita fahami. Hadis lain juga dari Imam Ahmad, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qala, hadis qudsi, Ana inna dhanni abdi bi. Allah berkata, saya tergantung dari persangkaan hamba saya kepada saya. Fa in dhanna bi khairan falahu, kalau dia bersangka baik pada saya, falahu, kebaikannya buat dia. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia bersangka jelek, ya buat dia. Nah, gitu. Anda kalau lihat ada orang di dunia ini sukses, gitu ya, bukan beriman, sukses itu kan uang, ya toh, sukses itu kan uang. Kalau kita bilang sukses uang, ya sudah. Apa ada orang, gitu ya, yang uangnya banyak, kan kita sedang bicara uang, ya sudah, saya bicara uang saja. Lalu tidak bisa, repot. Kalau begitu tidak bisa, ada. Oh bisa, ya ada caranya. Oh nanti saya carikan cara. Nah, optimis. Orang yang sukses di dunia saya bilang optimis. Bukan akhirat ya, di dunia optimis. Jadi orang yang uangnya banyak, ya kan kita sedang bicara orang kaya, ya sudah, saya bicara uang saja. Dan ada orang kaya misalnya, iya tidak bisa itu repot kalau begitu. Oh percuma, jangan diikuti orang semacam ini. Orang yang sukses oh bisa, gitu ya. Oh begini caranya lah. Dia itu menggapai segala kesuksesannya, gitu ya, dengan optimisme. Nah, begitu ya, bersangka baik dia, oh bisa, nanti ada caranya. Ya bisa lah. Begitu ya, ada caranya lah. Begitu ya, pasti ada caranya lah. Kalau mafia pakai pistol, selesai. Oh gampang itu. Kalau dikasih uang, dikasih pistol, selesai. Nah, begitu loh. Begitu. Tapi kalau orang yang tidak begitu lah, oh iya sudah sekarang ada zamannya. Tidak gampang cari uang sekarang ini lah, sulit. Begitu ya. Oh percuma ini. Tidak bisa lah. Ini bicara dunia. Bicara akhirat tidak. Orang beriman selalu yang dikerjakan adalah ingat Allah Subhanahu wa taala, optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan jalan keluar, kemudahan dan sebagainya. Nah, itu orang beriman. Orang beriman tidak akan menyediakan hatinya, tadi saya katakan, untuk susah, sedih, tidak. Soal itu terjadi dengan sendirinya. Tetapi menyiapkan hati untuk susah, loh, sampai kapan selesainya susah terus ini? Ya, susah itu sebentar, susah. Setelah itu diganti ya, dengan sabar, berzikir, ingat Allah Ta'ala, tawakal pada Allah Ta'ala. Loh, itu orang beriman namanya.
Gitu ya, bukan bagaimana ya dipikir oh, susah tekanan darahnya naik, kolesterol naik lah. Nanti resepnya panjang nanti harinya. Repot, jangan. Begitu ya. Jangan. Orang beriman itu dia optimis. Selalu berharap pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia yakin yang bisa menyelesaikan ya Allah Ta'ala. Saya tidak bisa loh. Saya tidak bisa menyelesaikan. Itu Allah Ta'ala yang bisa menyelesaikan. Itu orang beriman namanya. Allah Ta'ala yang menyelesaikan, bukan saya. Masalah itu, sesuatu itu disebut masalah kalau kita tidak bisa menyelesaikan. Sesuatu itu disebut masalah kalau kita tidak bisa menyelesaikan. Itu namanya masalah. Nah, gitu ya. Itu namanya masalah. Saya tidak bisa masak, itu masalah namanya. Nah, gitu ya. Kalau orang bisa masak, oh gampang gini selesai jadilah. Nah, dia bisa masak. Saya tidak bisa jahit, itu masalah. Kalau tukang jahit gampang, tinggal motongi begini dia jahit selesai lah. Begitu ya, gampang lah. Masalah itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa menyelesaikannya, itu namanya masalah. Selama kita bisa, bukan masalah namanya. Nah, masalah itu masalah yang sesuatu yang diminta untuk diselesaikan. Nah, dari kata salah, meminta. Masalah sesuatu yang diminta untuk diselesaikan. Kalau bisa selesai. Nah, begitu ya. Lah karena tidak bisa, ya serahkan kepada Allah Ta'ala. Tidak bisa saya Allah. Nah, jadi semakin kita itu merasa pintar, semakin Allah Ta'ala memberikan tantangan besar. Nah, ayo kasih tantangan ini. Nah, bisa tidak menyelesaikan? Iya, tidak bisa. Jangan kita sekali-kali merasa bahwa saya itu bisa berbuat ini tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Bahkan mengatakan saya besok wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan mengatakan saya mau begini besok, kecuali katakan illa ayyasha Allah, insyaallah. Wa dzkur rabbak idza nasid. Kalau lupa ucapkan kapan-kapan insyaallah. Oh iya tadi saya lupa bilang insyaallah. Lah sekarang saya ucapkan insyaallah. Nah, begitu. Jangan oh bisa, besok jangan. Nah, orang kafir itu berbuat untuk dunianya tanpa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mendapat dunia tapi tidak dapat rahmat. Dapat dunia. Nah, orang itu dapat dunia tapi tidak dapat rahmat. Nah, orang beriman tidak. Sambil minta dunia sambil minta rahmat. Nah, rahmat ini lebih besar daripada dunia yang kita minta. Besar. Tapi kan kita butuh dunia, perlu dunia lah. Dan kita perlu dunia ya sudah, Allah Ta'ala kasih dunia. Tetapi rahmat Allah Ta'ala itu besar lah. Yang kita butuhkan di dunia ini juga sekarang supaya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berikan kepada kita menjadi pahala, loh kan begitu. Jangan sampai terima tidak jadi pahala. Terima kesehatan, kepandaian, kecerdasan, gitu ya. Hasilnya apa hasilnya? Hasilnya bukan pahala. Hasilnya bukan pahala. Terima ini orang kafir terima dia kecerdasan, harta dan semuanya dia terima. Tapi apakah itu mengundang rahmat Allah Ta'ala? Tidak. Karena tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang mereka terima berupa materi itu tidak menambah kemuliaannya. Loh, tidak mulia dia. Dalam pandangan Subhanahu wa Ta'ala tidak mulia. Karena dia terima materi saja tapi tidak terima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima materi dia, tapi dia tidak mendapatkan kedudukan yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan, kerugian yang besar. Di dunia tidak kelihatan, di dunia, nanti di akhirat. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Orang yang rugi itu orang yang dia dan keluarganya rugi di akhirat. Dia dan istri anaknya lah masuk neraka semuanya. Keuntungan bukan suatu keuntungan. Bukan suatu keuntungan, itu suatu kerugian. Juga dari Imam Ahmad, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata saya mendengar Rasulullah SAW sabda 3 hari sebelum meninggalnya. Apa kata beliau? La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan bersangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat ya, dari Al-Bazzar
bahwa dari Anas bahwa suatu kali ada seorang Ansor sakit. Lalu Rasulullah SAW mengunjungi dia. Gitu ya. Lalu suatu kali ketemu dengan orang itu di pasar. Kasih salam dia. Rasulullah bertanya, "Kaifa anta ya fulan? Bagaimana kamu sekarang hari ini wahai fulan?" Apa kata orang tadi? "Bi khair ya Rasulullah." Baik ya Rasulullah. "Arjullaha wa akhafu dhunubi." Saya takut kepada Allah Taala dan saya mengharap pada Allah Subhanahu wa taala dan saya takut pada dosa-dosa saya. Saya mengharap pada Allah Subhanahu wa taala yaitu rahmatnya dan saya takut akan dosa-dosa saya. Ini hasil dari sakit terus sembuh. Ini dari sakit ini hasil sakit terus sembuh. Ya ini begini mestinya. Orang tuh kalau sakit berat, sudah disambangi orang banyak, keluarganya sudah kumpul semua, terus sembuh loh. Alhamdulillah, saya dikasih kesembuhan Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang saya itu takut dosa-dosa saya dan saya mengharap rahmat Allah taala. Loh begitu mestinya. Begitu mestinya. Bukan lalu ke Batu, ke puncak. Sudah sehat, saya tidak usah disambang gitu dah loh. Hasilnya sakit tuh apa? Tidak ada pelajaran yang bisa diambil. Begitu sembuh langsung kemana? Tidak tahu lah. Oh sudah boleh minum es krim apa segala macam sudah ada. Hasilnya apalah? Tidak ada gunanya. Begitu ya. Kemarin sudah disambangi orang banyak, keluarganya sudah kumpul. Muncul tiba-tiba, lo udah jadi berangkat? Tidak. Begitu ya. Tidak jadi, saya sudah mau ke sana, jalan-jalan saya loh. Apa hasilnya sakit? Ada. Orang ini tidak. Yang nyambangi Nabi. Gitu ya. Yang nyambangi Nabi lah. Gitu ya. Yang nyambangi baik, bukan netizen. Yang nyambangi baik orang Nabi SAW. Hasilnya waktu dia sembuh, saya mengharap Allah Subhanahu wa taala dan saya takut dosa-dosa saya. Apa kata Rasulullah SAW? Penting ini. La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi hadzal mautin illa atahu Allahu ma yarju wa amanahu ma yakhaf. Tidak terkumpul dua sifat ini, yaitu harapan dan takut dalam hati seorang hamba dalam keadaan semacam ini, kecuali Allah Ta'ala memberi apa yang diharapkan dan memberi dia aman, mengamankannya dari apa yang dia takuti, memberi dia harapan apa yang diharapkan yaitu surganya, dan memberikan rasa aman pada dia, mengamankannya dari apa yang dia takuti yaitu neraka loh. Begitu. Jadi orang sakit itu mestinya teorinya menghasilkan rasa takut. Waktu sakitnya hilang, takutnya jangan hilang loh, begitu loh. Gitu ya. Waktu sakit sudah ada karu-karu, gitu ya. Sudah gitu ya, segala macam infus dimasukkan, sudah hadir semua, begitu ya. Sudah dipanggil ustadznya 2-3 hadir semua misalnya, orang kaya lah, begitu ya datang ustadznya lah, begitu loh. Datang ternyata sehat sembuh, alhamdulillah. Jangan hilang takutnya, tetap takut. Gitu loh, tetap takut, tetap mengharap. Itu gunanya rasa sakit. Gunanya sakit untuk membersihkan hati dari segala macam dosa. Hasilnya ya ini, harapan dan takut loh, begitu loh. Bukan lalu semakin lupa Allah Subhanahu wa taala dong. Mestinya dia berpikir iya ya, kalau saya mati waktu itu bagaimana? Alhamdulillah saya masih hidup. Berarti saya masih dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala loh. Bersama kesempatan. Makanya kita di pagi hari langsung berkata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh di pagi hari begitu kita bangun alhamdulillah, saya bersyukur. Berarti hari ini saya Allah Subhanahu wa taala mau diberi kesempatan, dikasih pahala. Jadi kira-kira apa yang saya kerjakan ya? Sekarang hari ini saya mesti banyak berbuat baik karena saya dikasih hadiah hidup 1 hari. Begitu. Kalau orang di pagi hari sudah tidak ada ekspektasi, tidak ada nilainya hari itu. Kan tidak punya rencana dia. Tapi kalau saya hari ini mau baca Al-Quran, mau berzikir, saya hari ini mau begini, ada hasilnya. Karena dia punya rencana. Kalau dia tidak punya rencana, hari itu kosong. Nah, hati-hati ya. Nanti di akhirat dibuka bukunya, kosong. Hati-hati. Begitu ya. Hati-hati, kosong dari isinya loh. Hati-hati. Mumpung sekarang kita itu Subhanahu wa taala diberi kesehatan, gunakan sebaik mungkin untuk beramal soleh. Baik,
ayat 123. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian itu semuanya i'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaknya kalian itu semuanya i'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, hendaknya kalian itu semuanya mengharap berpegang kepada bihablillahi jami'an. Nah, hendaknya kalian itu semuanya berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Apa tali Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, ini yang perlu kita tahu. Di sini Ibn Katsir membawa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kitabullah huwa hablullah al-mamdud. Nah, gitu ya. Kitabullah itu adalah hablullah al-mamdud. Nah, gitu ya. Kitabullah itu adalah gitu ya, adalah tali Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ya. Saya cari hadisnya. Nah, gitu ya. Kitabullah huwa hablul mamdud minas sama ilal ardi. Nah, kitabullah itu adalah tali Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Kitabullah Subhanahu wa taala itu adalah tali Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi. Nah, hablullah al-mamdud. Nah, ada sebuah riwayat di mana riwayat itu menceritakan, riwayat Bukhari ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang bermimpi. Nah, ada seorang bermimpi bahwa dia melihat ada sebuah tali, yang menjulur ke bumi, di mana saya bacakan, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Saya melihat malam ini ada sebuah awan. Dhulla tantafu. Ini riwayat Bukhari, Muslim, dan Muhammad. Bahwa ada sebuah awan di langit. Awan itu tantafu as-saman wal asal. Menurunkan as-samin wal asal, samin dan madu. Bayangkan, orang itu mimpi dan dia melihat ada awan yang ada di atas yang meneteskan samin dan asal. Fa'aron nas yatakaffafun minha, mengambil begini. Fal mustaqsir wal mustaqim. Fal mustaqsir wal mustaqil. Ada yang bisa yang ambil banyak, ada yang ambil sedikit. Wa idza sabab wasil minal ard ila sama. Adalah tali dari bumi ke langit. Tali itu dari bumi ke langit begitu. Fa'araka akhata biha fa'alauta. Kamu ya Rasulullah, saya lihat memegang tali itu dan kamu terangkat naik ke langit. Summa akhadha rajul akhar fa'ala bihi. Lalu ada orang lain memegang tali, naik. Summa akhadha bi rajul akhar fa'ala bihi. Lalu ada lagi orang yang mengambil, lalu dia naik. Summa akhadha bi rajul akhar. Ini yang ketiga fanqata, lalu putus, kemudian wasala, lalu tersambung lagi. Itu mimpi yang dia lihat. Dia melihat ada tali, ada awan yang meneteskan madu dan samin. Madu dan samin. Orang-orang mengambil madu dan samin, bukan air. Kalau air, ini madu. Bayangkan kalau embong ini isinya madu dan samin. Itu ya. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, saya izin, saya takwilkan. Silakan. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Amal zullah fal Islam. Awan itu Islam. Wa amal ladzi yantafu minal asal was saman fal Quran. Adapun yang menetes berupa madu dan samin itu Al-Quran. Halawatu tantafu, yang manis. Begitu ya, manis.
Al-Quran itu ya, dirasakan enak ya, belum difahami, masih didengar, wah, orang senang mendengar soal Al-Quran, padahal tidak ngerti isinya, wah, masya Allah, itu Allah sih ngerti, tidak tahu, pokoknya ini ya, di belakangnya nangis semua, nangis gara-gara apa ya? Semuanya nangis, ikut nangis dia, dan nangis nanti dicap liberal nanti akhirnya, ya sudah nangis, gitu ya, enak, didengarkan itu enak, padahal tidak ngerti isinya lah. Tapi samin itu susu yang diolah menjadi makanan. Samin, bayangkan kalau misalnya kita itu di rumah ada roti dikasih samin, dikasih madu, kita makan, ganteng kita. Ganteng. Begitu ya, kita kalau pagi kita kasih samin, kita kasih madu, ganteng. Kita kalau kurang ganteng digosok gini saminnya, tambah ganteng. Kalau kita punya istri lah, tidak usah pakai krim, samin lah, digosokkan, ganteng lah. Begitu ya, kasih madu lebih ganteng lagi lah. Begitu ya, kalau kurang cantik misalnya dikasih madu, ya cantik. Madu dan asal, bayangkan. Kalau kita setiap hari, gitu ya, makan roti dikasih samin, ditetesi madu, tidak bisa susah kita, gitu ya. Kita tidak bisa susah diancam ini, tidak susah, kita tidak akan mikir banjir, tidak akan mikir apa, tidak akan. Begitu, dimakan roti ada madunya, ada saminnya, susu loh, begitu loh. Begitu ya, itu Al-Quran. Al-Quran itu kalau dibaca rasanya enak. Nah, dan ada samin berguna. Nah, madu itu representasi dari rasa dan obat. Madu itu representasi dari rasa dan obat. Adapun samin mengisi perut. Mengisi perut samin karena dia susu. Nah, artinya Al-Quran itu selain enak berguna dia. Quran dirasakan enak dan berguna. Al-Quran itu dirasakan enak dia dan berguna. Al-Quran dirasakan enak, orang senang baca Al-Quran. Ada gunanya, mendatangkan keberkahan, keselamatan dan sebagainya. Itu Al-Quran. Dibaca saja sudah memberikan cahaya. Begitu ya. Dibacakan saja sudah memberikan cahaya. Apalagi nanti mendatangkan keberkahan dan seterusnya. Itu manfaat dari kitab Allah. Begitu. Itulah yang terjadi. Oleh karena Allah mengatakan wa'atasimu bihablillahi jami'an. I'tasama itu ternyata imtana'a, berlindung, menjadikan Al-Quran sebagai tameng supaya tidak sampai dirusak oleh pihak luar. Nah, kalau semua orang Islam berpegang pada Al-Quran, artinya membacanya, memahami isinya, tidak rame, tidak sampai terjebak perpecahan. Oleh karena Allah mengatakan wala tatafarraqu, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah wahai orang Ansar, nikmat Allah pada kalian apa? Idz kuntum a'daan, kalian itu saling bermusuhan, perang terus Aus Khazraj. Fa'alafa baina qulubikum, kalian diikat oleh Subhanahu wa taala. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersaudara itu nikmat. Nah, begitu ya, suatu kenikmatan. Kalau bermusuhan, bukan suatu kenikmatan. Wa kuntum, tidak saja, ala syafa hufra minan nar, kalian itu sudah di pinggirnya neraka, kalian itu kafir, hampir masuk neraka. Islam datang, kalian fa'anqadzakum minha, kalian diselamatkan Subhanahu wa taala. Begitu loh. Sadar kalian itu bahwa Allah Ta'ala itu beri nikmat pada kalian berupa Islam supaya kalian tidak saling berpecah belah di dunia dan di akhirat selamat dari api neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kalian ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian itu ihtada, menjadi orang yang berpetunjuk, menjadi orang yang mencari petunjuk. Itulah yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.